Ya, baik. Terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tetap semangat ya rekan-rekan ya, walaupun di dalam posisi puasa ya. Baik, tidak banyak mukadimah, mungkin saya langsung ke TKP gitu ya. Saya izin matikan ini video biar nggak berat ya untuk presentasi ya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat di layar, Bunda? Terlihat. Sudah, Mbak. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan membuat edu game yang sangat sederhana. Kita hanya memanfaatkan switch scene atau jump ya. Jadi ini sangat sederhana. Dan kita menggunakan aset-aset yang telah ada di assembler saja ya. Jadi kita preview dulu bagaimana hasilnya. Ya, jadi ini edu game-nya. Saya buat untuk anak-anak SD kelas 1 ataupun TK gitu ya. Dengan konsep mereka bisa mengurutkan benda atau hewan dari yang ukuran terkecil ke yang besar gitu ya. Dari sini ada namanya anotasi bentuk lingkaran. Apabila diklik dia akan memunculkan sebuah petunjuk gitu ya, petunjuk dari sebuah game apa yang harus dilakukan gitu. Oke, kita coba ya, satu lagi. Oke. Nah, apabila berhasil, dia akan mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah nona manis ini ya, bertepuk tangan ya. Nah, di sini klik tombol reset untuk mengulang. Di sini apabila kita salah mengklik ya, mengklik bendanya, maka dia tidak akan terjadi respon gitu ya. Tidak akan terjadi respon. Oke. Nah, bila kita klik yang ini, nah, si sapinya tidak akan ada respon gitu ya. Nah, oke. Sangat mudah ya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, peserta workshop, untuk aset ini mayoritas ada di assembler gitu ya, kecuali tulisan edu game-nya. Nah, edu game ini saya dapat dari mana? Kita dapat dari Canva Bapak Ibu ya. Kita edit sedemikian rupa, lalu kita buat tulisan edu game, kemudian petunjuknya di bawah ini ya. Itu bisa menggunakan dengan Canva. Itu canggihnya dunia sekarang ya. Kita bisa membuat sesuatu hal yang kita inginkan dengan menggunakan Canva sekarang ya. Untuk guru kayaknya sudah tidak asing lagi karena Canva memberikan akun yang full ya, pro istilahnya. Apabila menggunakan kartu keanggotaan IGI untuk mendaftar itu bisa ya. Yang menunjukkan bahwa kita profesi sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, salah satunya ini yang saya tunjukkan. Kemudian ada lagi project, ini barusan saya buat. Ini maksud saya adalah untuk menyemangati rekan-rekan untuk membuat kartu Hari Raya Idul Fitri besok ya. Nah, bisa kita tunjukkan kepada ponakan kita, om kita, keluarga kita. Dan ini bisa di-scan secara AR gitu ya. Oke. Coba kita preview dulu Bapak Ibu, ini posisinya lagi kosong seperti ini ya. Kita lihat. Oke.
Tanya Pak Pur, Ya, ini kan tadi punya Pak Pur langsung begitu masuk sudah jadi. Nah, untuk yang pertama kali kita ini mau masuknya linknya itu link yang Studio Assembler editor itu kita ngetik dulu atau gimana biar mudah, kita kan ini baru pertama. Jadi kalau kita langsung ini nanti masih bingung kayak gitu. Terima kasih. oke ya, bentar ya. Baik, saya ulangi Bapak Ibu ya. Untuk masuk ke Assembler Studio, bentar ini saya singkirkan dulu. Ini ya. Ketik studioassembler.word.com. Oke. Ini coba saya chatkan ya ke dalam chat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin masuk ke Assembler Studio ya, itu klik aja link ini. Ini boleh di copy ya, di copy disimpan gitu ya. Nah, kalau saya Bapak Ibu, kalau saya ya, itu link-link yang saya anggap penting itu saya letakkan di atas menu bar ini Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Sangat gampang ya. Ini kita copy dulu ya. Oke. Nah, yang ini saja ya, yang ini aja. Kita copy. Lalu kita klik kanan di sini, kita add page. Ya. Add page. Lalu kita pastekan saja di sini. Bentar, ini menghalangi. Kita copy pastekan aja di sini. Nah, di sini kita buat apa misalnya Assembler Studio Web gitu ya. Lalu kita save. Ya. Kita save. Kita save. Nanti dia ada di sini. Dan ini Bapak Ibu kalau kepenuhan kita bisa membuat sebuah folder, kita letakkan di folder sini Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan dia akan ada di sini gitu. Mana dia tuh ya? Ini dia. Ya. Gitu. Untuk batas ini bisa dipahami kah? Coba. Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi membuat project. Oke. Nah, kita hari ini titik beratnya adalah membuat edugame Bapak Ibu. Kalau yang untuk ucapan Idul Fitri ini hanya sebatas tambahan ya. Karena bentar lagi kita akan menuntaskan bulan Ramadan dan akan Idul Fitri gitu ya. Oke. Ini saya keluarkan saja. Keluar biar nggak berat. Nah, sekarang kita coba buka project baru. Oke, ini nggak usah dikeluarin deh nanti untuk ini, untuk acuan gitu ya. Oke, langkah pertama kita siapkan semua aset ya. Kita cari di sini. Nanti Bapak Ibu kalau ingin membuat proyek seperti ini jangan terpaku dengan contoh yang saya buat ya. Bapak Ibu bisa buat beraneka ragam ya, game edukasinya, terserah kreativitas Bapak Ibu. Dan kemudian manfaatkan aja fitur yang ada ya. Karena Bapak Ibu baru daftar itu kan biasanya belum semua aset yang ada di sini bisa istilahnya dipakai gitu ya. Oke, kita gunakan yang ini. Oke. Kita drag, kita besarin. Oke, lalu kita putar. Siap. Kita klik, kita mundurin sedikit. Oke. Oke. Satu objek telah masuk ke dalam kanvas kita untuk bekerja. Langkah kedua, kita cari objek batu ya. Di manakah objek batu? Di nature kah? Kita cari Bapak Ibu ya. Nature, N. Oke, kita
Lihat di sini. Nah, ini batunya Bapak Ibu. Kita ambil yang ini ya, rock D. Tuh. Dia terlihat besar banget. Nah, tuh, terlihat besar banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang cantik. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana ya? Bagaimana? Ya harus kita custom gitu ya. Cara mengcustomnya di mana? Di sini. Kita klik ini, di sini ada namanya size. Ukuran ya. Coba kita buat satu dulu deh. Oke. Ini dibuat 0,5 gitu ya. Oke. Ininya dibuat 1. Oke. Jadi dia ramping seperti ini ya. Tuh. Ceper dia. Oke. Lalu kita letakkan sedemikian rupa ya Bapak Ibu. Sedemikian rupa kita letakkan, jangan sampai ia melayang. Oke. Oh. Lalu langkah praktisnya adalah kita nggak usah masukkan lagi dengan cara di sini ya. Tapi kita cukup klik ini lalu kita duplicate. Kita klik titik 3 di sini more ya, more. Ada tulisan duplicate. Tuh, duplicate kan? Nah, ini kita geser aja. Tuh. Nah, kemudian kita duplicate lagi. Oke, kita geser lagi. Nah, state-nya sudah jadi. Ya. Sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya berarti kita memasukkan hewan-hewannya gitu ya. Kita masuk lagi ke aset 3D. Nah, hewan-hewannya di mana? Ya, kita cari gitu ya. Kalau nggak salah saya hewannya ini humanoid cartoon ya. Humanoid cartoon. Nah, ini dia. Dimulai dari mana? Dari tikus. Oke. Oke. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah tikus, kucing, cat berarti ya. Manakah cat tadi? Ini. Oke, lalu kita masukkan lagi. Boleh nggak usah sapi apa, misalnya apa ya? Panda. Coba kita lihat panda. Oke, ini kayaknya ngebug ini. Belum di save tadi ya? Waduh, ngulang lagi nih deh. Ayo, alhamdulillah. Ayo, berhasil. Oke, sabar Bapak Ibu ya. Ini hal biasa kalau kita bekerja dengan menggunakan studio online gitu ya. Oke, ntar saya save dulu biar nggak hilang. Ini EduGame. EduGame IGI. Fokus. Biar lebih spesifik ya. Oke, nah sekarang itu kan masih kacau balau tuh, tumpuk-tumpuk semuanya ya. Nah, kita atur. Geser. Sekarang yang mana lagi? Kita geser. Oke. Tuh, ternyata masih. Oke, kita klik shift, kita klik oh nggak bisa ya, karena objek bergerak agak susah ya. Oke, kalau susah kita satu aja Bapak Ibu ya. Oh ini kan langsung aja kita besarin. Oke. Tuh, kita scale gitu ya. Oke, kita lihat. Move. Dikira-kira aja, jangan sampai kakinya tenggelam gitu ya. Oke, ini mungkin kita besarin sedikit, nggak apa-apa nih ya. Oke, nah yang paling gede, besar nanti kita buat beruang. Panda ya, panda ini lebih besar gitu daripada kucing gitu.
Oke, kita. Oke. Untuk mengembalikan ya view daripada studio ini kita bisa di sini Bapak Ibu ya. Reset kamera, kita lihat. Kembali ke posisi asal gitu ya. Tuh. Ini barisnya belum ini ya. Kita coba mundurkan sedikit. Oke. Ini atau kita majuin. Oh, keluar ya. Oke. Kita reset lagi. Kalau Lain ya, Nah, sudah sampai sini. Nah, lalu kita beri keterangan gitu ya. Coba saya buka ini saya dulu ya, kanvas saya ya. Apakah masih tersimpan gitu ya? Edu game, di manakah Edu game? Ini dia Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita download. Unduh. Jangan lupa kita klik latarnya belakang ini kita buat transparan gitu ya. Kita unduh. Oke, sudah ada nih di sini ya. Ini posisinya nanti berarti ada di mana nih? Lokal disk C di bagian download. Coba nanti kita cari. Oke, kita keluar nih. Kembali lagi ke sini. Ini kita keluarin biar nggak berat deh. Nggak apa-apa. Lalu Bapak Ibu kita masukkan lagi elemen yang kita buat tadi. Jangan 3D tapi 2D atau image gitu ya. Lalu kita upload. Kita cari di manakah tadi di download ya. Tuh di sini. Kita lihat hasilnya. Tuh. Ini kecil banget Pak Pur ya, dibesarin. Oke. Numbur Pak Pur dimundurin gitu ya. Tuh. Kurang tinggi Pak Pur, ditinggiin. Besarin lagi. Sesuai selera. Oke, udah jadi. Gampang kan? Nah, langkah selanjutnya kita memberi interactivity ya. Itu Pak Pur, objek manusianya tadi gimana? Boleh kalau kita masukkan, tapi yang kalau Bapak Ibu akan belum ada objek yang seperti saya tadi ya. Bapak guru IG tadi ya, Bapak guru IG tadi. Ini sama ini ya, Ibu Muslimah IG-nya gitu ya. Bapak Ibu akan belum ada karena Bapak Ibu masih free ya, free gitu ya. Kita masukin. Tadi kalau Bapak, sekarang kita ibu-ibu. Karena di sini banyak ibu-ibunya gitu ya. Dan di bulan April untuk bulan Kartini. Jadi kita utamakan ibu-ibunya. Oke. Naik sedikit. Oke. Ini biar dia bisa agak apa namanya istilahnya ya, arahnya ya, agak miring gini gitu. Lalu kita majukan sedikit saja. Oke, masih bisa diikuti kan, Bapak Ibu? Masih. Siap. Lalu kita ini kalau terlalu giant ya, kalau terlalu giant ini gurunya terlalu giant. Nah, kita kecilin saja. Oke. Lalu kita beri anotasi. Anotasi di mana Pak Pur? Di teks. Ya. Lalu kita pilih anotasi, bentuknya kita pilih yang lingkaran. Kita buat dia A gitu ya. A. Sudah. Oh, salah. Ini klik. Kok besar nih? Klik hewan untuk memulai
game. Lalu di sini jangan satu, kita buat A gitu aja. Oke. Warnanya saya mau kuning aja, boleh. Area ini saya keluarkan dulu. Ini saya taruh sini. Oke, lalu kita klik objek yang ingin kita beri anotasi. Ibu guru Igi. Nah, ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, kita geser. Lalu kita mundurkan. Oke, kita lihat tuh. Nah, ini belum bisa diklik ya. Diklik pada saat dia sudah di show gitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita show. Oke, kita play. Nah, kita lihat. Nah, klik hewan untuk mulai game. Oke. Kita keluar lagi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu belum? So far so good? Oke, saya harap so far so good ya. Kita Insya save, Allah, jangan Pak. lupa. Nah, lalu Bapak Ibu, sekarang langkah selanjutnya adalah kita memberi dia sebuah musik gitu ya. Jadi saya buka lagu, buka yang mana tadi ya? Yang asetnya sedikit tapi enggak terlalu berat gitu ya. Oke, kita tunggu. Saya mau ngambil link YouTube-nya aja sih sebenarnya. Oke, ini biasanya cepat nih. Kita lihat di object list di sini. Kita lihat ini, kita putar ini apa suaranya. Nah, yang ini aja. Oke, kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita pindahin ke sini. Sini, Ctrl A, Ctrl V, kita place. Oke, ukurannya kita buat 0. Lalu kita enter. Oke. Sekarang yang ini kita keluarin aja ya, karena enggak fungsi gitu ya. Sudah. Kita lihat di sini. Tuh ada kan. Nah, kita buat dia autoplay ya. Kita buat jadi autoplay. Pada saat terbuka dia langsung memulai musiknya gitu. Oke, kita jangan lupa save. Oke, nah Bapak Ibu, apabila sudah seperti ini, aset-asetnya sudah kita masukkan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menduplikat dari scene ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Kita duplikat. 1. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu dalam posisi si tikusnya sudah berada di depan. Oke, kita naikkan ke atas. Oke, ini saya stop dulu, suaranya mengganggu ini. Stop. Oke, jadi nanti posisinya seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya di dalam scene kedua ini, annotation yang ini kita harus buang. Tuh. Ya. Lalu kita duplikat lagi scene yang kedua. Lalu kita pergi ke scene ketiga jadinya ya. Nah, ini kita atur si kucingnya berada di depan. Oke. Nah, kita naikkan ke atas. Oke. Nah, langkah selanjutnya
Kita duplicate kembali scene yang ketiga menjadi scene keempat. Oke. Kita pergi ke scene 4. Nah, ini kita majukan ke depan. Lalu kita letakkan sedemikian rupa untuk menepati posisinya gitu. Ini pergerakannya sangat luas ini ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih aja karakternya yang sesuai gitu aja ya. Oke. Sampai keluar-keluar situ dia nggak apa-apa. Oke. Nah, posisinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Seperti ini. Nah, langkah terakhir kita beri anotasi lagi kepada Ibu Guru ini apabila untuk mengulang ya. Berarti untuk reset gitu ya. Kasih. Bentar ini saya simpan. Kita harus rajin aja menyimpan Bapak Ibu ya, karena di sini nggak ada auto save-nya ya. Klik. Reset untuk mengulang. Oke. Di sini kita buat huruf B. Nah, tadi sudah A, sekarang B. Oke. Lalu kita pilih objek yang ingin kita beri anotasi. Ibu cantik ini ya. Ibu Guru cantik. Oke. Kita geser. Oke, ini kita coba. Ya, ini kan abu-abu ya. Kita ganti biar sama dia jadi kuning gitu ya. Nah, oke kita apply. Kita save. Oke. Apabila kita lupa Bapak Ibu, ini apakah sama warnanya dengan yang ini? Nah, beda ya. Nah, caranya kita bisa copy skin color ini. Bukan skin color ya, ini ya. Oke, ini ya color ini, label color ini, Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita pergi ke yang ini, kita klik yang A-nya. Ini kita ganti di sini nggak apa-apa, pasti dia sama nanti. Jadi seragam dia. Oke. Oke, samakan. Tuh. Nah, sekarang kita menuju ke langkah terakhir yaitu memberi interaksi. Oke. Bagaimana caranya Pak Pur? Gampang. Kita klik yang tikus. Urutan pertama tikus ya, dari yang kecil ya. Oke. Lalu kita beri add interactivity di sini Bapak Ibu. Kita pilih yang sederhana yaitu switch skin ya. Switch scene yang jam itu ya. Nah, dia perginya kemana? Otomatis dia perginya ke scene 2. Lalu kita apply. Oke. Sekarang kita lihat ya. Oh. Kenapa ini biasanya nggak kayak gini nih? Apakah sudah di-save tadi? Oke, saya refresh ya Bapak Ibu. Kayaknya ini terjadi bug ini. Kalau terjadi bug belum kita save, maka project yang kita buat tadi dia ada sedikit yang hilang gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat yang di sini masihkah? Oh, ternyata masih. Kita klik si tikusnya, add interactivity, switch scene, ke scene kedua, lalu kita klik apply. Oke, tidak usah kita preview dulu ya. Nanti ngebug seperti tadi. Kita save dulu. Oke. Nah, lalu ya, sekarang kita pilih lagi yang kucing. Interactivity, switch scene ketiga. Scene ketiga. Lalu kita play. Oke. Tidak usah kita preview dulu, kita save dulu. Sekarang kita yang ketiga. Berarti ini ya. Oke, kita switch scene. Berarti dia yang keempat. Kita play.
Lalu kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat previewnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa kita scroll in, scroll out ya dengan menggunakan mouse. Nah, sekarang kita klik si mouse-nya. Oke, pindah. Kemudian si kucing. Oke. Oke. Ya. Nah, di sini ada yang kurang. Kan tadi waktu pada saat anotasi ini klik reset ya. Kita cari tombol reset untuk di scene keempat. Ada bulut-bulutan biasanya di sini. Oke, ini dia reset. Nah, posisinya masih di sini. Kita letakkan dia di bawah gitu ya. Nah, kejauhan enggak? Enggak. Nih, kebesaran ukurannya kita kecilin Bapak Ibu. Kita buat 1, 1, 1. Nah, tuh. Ini bisa di bawah atau di samping, sesuai selera gitu ya. Enggak ada patokannya. Saya pinginnya di sini aja. Nah, lalu Bapak Ibu, ini kita beli interactivity untuk dia switch scene juga kembali ke home atau layar awal gitu ya, kita play. Lalu kita simpan. Oke. Nah, di sini mungkin ini dulu yang saya sampaikan ya gitu ya. Nanti untuk lebih dalam bisa kita konsultasi atau diskusi gitu ya. Nah, coba sekarang kita biar lebih cantik Bapak Ibu pada saat dia di show ini semuanya nggak terlihat gitu ya. Oke. Sekarang kita beri dulu dia skin capture gitu ya. Oke, capture. Kita sedemikian rupa gitu ya. Ininya kayaknya warnain ya. Biar enggak. Kita. Oke. Ini tapi. Ini. Oh, di sini aja. Oke, ini sama blok Ctrl V sama blok Ctrl V. Biar enggak dia abu-abu gitu ya. Oke, lalu kita capture lagi Bapak Ibu. Langsung saja capture. Klik scene selanjutnya, kita capture. Klik scene selanjutnya, kita capture. Tuh, sudah memiliki capture semua. Nah, kita kembali ke awal. Ini jangan lupa kita hide thumbnail. Ya. Oke. Kita hide lagi. Kita hide. Kita hide. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu kita publish Bapak Ibu. EduGame mengurutkan ukuran objek dari yang terkecil. Oke, kita aja deh. Lalu kita capture lagi. Oke, lalu di sini Bapak Ibu jangan lupa browse-nya kita klik dia education dan game gitu ya, boleh. Kita publish. Oke. Dan di sini adalah untuk kita istilahnya membagikan ya, membagikan link game kita ini. Ini ada link, kemudian ada embed, kemudian ada QR marker gitu ya. Biasanya yang sering kita gunakan adalah link ini. Oke. Dan kita buka WA.
Oh, Telegram ya. Kita menggunakan Telegram untuk kelas besarnya Telegram gitu. Nah, ini terlalu banyak ini tuh. Terlalu banyak grup gitu ya. Oke. Kita lihat ya, kita preview sebentar. Kita lihat apakah masih terlihat thumbnail-nya atau scene-nya. Nah, Bapak Ibu, sudah tidak terlihat ya. Biasanya kan di sini ada scene-scene-nya gitu ya. Depan sini. Sekarang sudah enggak. Tuh. Kalau kita klik bukan selain tikus, maka dia nggak mau berpindah ya. Tuh. Berarti salah dia gitu. Kita tikus baru dia berpindah. Ini. Oke. Nah, ingin kembali ke home lagi, kita klik ini. Oke. Ini kita klik. Oke. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Oke, selesai. Oke, Ibu moderator, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dengan video yang sangat lucu ini. Baik Bapak Ibu peserta, bila ada pertanyaan kami persilahkan untuk disampaikan di sini secara langsung atau mungkin boleh di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang bertanya boleh raise hand. Baik Pak Purwanto, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Safitri Liani. Izin bertanya Pak, karena tadi sempat terlewat, untuk membuat objeknya bergerak itu bagaimana Pak? Oke. Gerakan dari sebuah objek ini sudah bawaan dari assembler Bapak Ibu ya. Di aset ini dia sudah bergerak sendiri gitu ya. Ya, humanoidnya itu sudah berjoget-joget gitu sendiri gitu ya. Seperti itu Bu. Mungkin yang maju mundur tadi mungkin ya Pak ya. Maju mundur seperti apa maksudnya ya? Ini kan sudah bergerak sendiri ini Bu ya maksudnya. Ini sudah bergerak sendiri gitu. Kita hanya transisinya, interaktivitinya itu hanya menggunakan pindah scene gitu ya. Pindah slide gitu. Apakah bisa dimengerti maksud saya gitu ya? Iya, siap. Terima kasih Pak, kata Bu Safitri. Berarti memang sudah aset dari assembler. Iya, bisa Iya, dipahami betul. Pak. Terima kasih Iya, Pak. oke. Selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke materi kedua ya Pak ya. Ya, boleh. Kalau memang belum ada pertanyaan Pak, boleh Bapak diteruskan ke materi selanjutnya Pak. Oh, Mungkin siap, nanti siap. akan ada setelah materi kedua disampaikan. Oke. Materi yang kedua yaitu membagikan link, barcode, dan embed project ke media sosial. Oh, iya. Silakan Bapak. Oke. Bentar ya, ini kayaknya harus diganti. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana cara kita untuk mengembedkan ya sebuah project kita di blog atau Google Site kita ya. Karena sekarang lagi hangat-hangatnya guru penggerak gitu ya. Lagi hangat-hangatnya guru penggerak atau CPP ya. Itu terkadang kita disuruh membuat sebuah tulisan atau portofolio digital ya. Jadi sebuah kegiatan kita nanti bisa kita dokumentasikan ke dalam sebuah blog.
Baik, saya izin dulu, kita publish dulu ini, Bapak Ibu. Oke, kalau ini sudah dipublish, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, di project kita. Saya refresh dulu, kalau tidak mau mempublish lagi ya. Kita melihat project IG kita tadi ya. Ini, untuk mendapatkan link itu bisa klik tanda 2 di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian share. Nah, di sini ada link, kemudian embed, kemudian QR marker. Kalau untuk embed kita klik yang embed gitu ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Kalau untuk istilahnya blog ya, itu biasanya ukurannya 500 biar pada saat dibuka dengan menggunakan Android dia tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu hide project info ya. Kemudian hide watermark assembler ini ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, yang kita copy itu adalah ini Bapak Ibu ya. Embed ini ya. Bentar Bapak Ibu kita kecilkan sedikit. Nah, copy embed. Oke. Oke. Lalu kita buka dulu di mana kita ingin postingnya ya. Saya ada blog belajar di IG juga kemarin. Memang IG ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Banyak ilmu yang saya dapat dengan bergabung di IG ya. Oke. Nah, lalu kita buat postingan baru Bapak Ibu. Oke. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Nah, di sini kita buat dulu misalnya tulisan mukadimah lah apa-apa gitu ya, bla 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 ya. Oke. Nah, setelah di sini Bapak Ibu, jangan lupa kita jadikan tulisan yang enggak ada logo pensil ini menjadi HTML. Nah, lalu kita klikkan di sini. Kita kembali lagi ke project kita tadi. Share, embed, ini tadi ya. Kita kopikan. Oke, kita kembali ke blog. Lalu kita pastekan di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu lebarnya 500, tingginya 500. Di sini bisa kita ubah menjadi 100% gitu Bapak Ibu. Mengapa menggunakan 100%? Apabila dia dibuka dengan menggunakan gadget apa aja, dia tetap tidak melebihi daripada ukuran layar gitu ya. Coba sekarang kita perhatiin jauh. Kita lihat apakah berhasil. Nah, kalau sudah muter-muter kayak gini berhasil ini Bapak Ibu. Oke. Oh, nggak bisa diklik ya kalau dia preview gitu ya. Oke, kita coba. Kembali lagi, ini kita jadikan pensil gitu ya. Lalu kita publish saja. Kita mau lihat dia di preview, dilihat beneran gitu ya. Oke.
Nah, kalau dia dibuat 100%, Bapak Ibu ininya nggak keluar sampai ke sini gitu ya. Nah, itu enaknya 100% gitu ya. Oh, udah berhasil nih Bapak Ibu, tuh bisa diputar-putar walaupun di blok gitu ya. Walaupun dia di blok. Oke. Nah, mengapa saya ajarkan ini Bapak Ibu? Karena gini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu nanti memposting atau membuat di blog ya, kemudian ada membuat paragraf sebanyak 4 paragraf, itu bisa dipoinkan Bapak Ibu untuk mendapat poin di assembler gitu ya. Saya lihat dulu contoh yang pernah saya ini ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Ini ya bisa dipoinkan, mendapat poin. Itu enaknya kita di assembler ya. Apapun yang kita posting mengenai assembler itu ada poinnya, enak ya. Jadi mudah untuk mencari poin gitu ya. Ini yang proyek kampung halaman. Ini yang tentang keluarga gitu ya. Ini yang Tanta Surya gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dulu. Lalu kita share lagi, kita yang QR marker. Ya, kita tunggu sejenak, lalu kita download. Oke, kita tunggu sejenak Bapak Ibu. Jaringan ya. Gitu. Ini saya keluar dulu Telegramnya. Kita lihat. Ini dia. Kita buka. Saya mau gabung dengan menggunakan handphone dulu ya. Mudah-mudahan nggak trouble nih. Handphone. Link. Oke, ini dia. Saya masuk dengan menggunakan Zoom di handphone. Saya kecilkan dulu. Oke, continue. Recording in progress. Cek satu. Nah, ini saya stop dulu. Oke, lalu saya buka yang tadi. Saya coba share screen. Oh, mohon Bu diizinkan untuk share screen Bu yang handphone atas nama Purwanto juga. Iya Pak, bentar Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Sudah terlihatkah layar handphonenya? Sudah Pak. Oke, sekarang saya buka aplikasi Assembler. Gitu. Oke, lalu kita pilih menu scan. Oke, kita tap, kita scan. Kita tunggu prosesnya ya Bapak Ibu.
Ya, kita tunggu proses placing ya Bapak Ibu, menempatkan objeknya di AR marker gitu ya. Mudah-mudahan nggak lama. Dan jaringan stabil gitu ya. Oke, sabar, harap menanti. Jaringan ya Pak ya, makanya agak lambat ya Pak ya. Ya, tergantung jaringan. Karena kan saya langsung presentasi ya. Itu juga mempengaruhi kalau kita presentasi. Apalagi terkadang handphonenya itu ada yang spek dewa, ada yang biasa aja gitu. Ya, ini sudah mulai ini ya. Nih, sudah mulai. Kita tunggu dulu. Kita pilih yang ini aja biar dia berdiri, lalu kita down. Kita cubit ke dalam. Terlihat, Bu? Terlihat Pak. Ya, Nah, Pak, ini terlihat, namanya Pak. AR markernya gitu ya. Tuh. Ini kayaknya masih ada trouble ini. Kenapa trouble-nya? Batunya berubah kecil banget itu. Tidak enggak batunya? Iya, Pak, nggak kelihatan batunya. Itu batunya. Ada tapi kecil Kecil. banget. Tuh. Ya. Ini kayaknya masih terjadi bug karena dia sinyal juga ya. Oke, udah. Posisinya berubah ya. Tuh. Tuh. Kemudian ini. Tuh. Oke. Ini bisa diputar ya gitu ya, diputar gitu. Oke. Oke, saya cukupkan dulu yang ini. Berarti berhasil ya proyek kita ya. Oke. Oke. Kemudian, kalau untuk web player ini Bapak Ibu, ini hanya kita bagikan di media sosial aja gitu ya. Bisa di Facebook, bisa di Telegram seperti saya tadi ya. Mana? Kita coba buka Telegram. Ini ya. Lalu kita klik yang ini tadi. Nah, dia akan langsung menuju ke web player gitu ya. Tidak lagi ke studio. Ini kan studio tadi ya. Ini langsung ke sini. Beda kan lambangnya ini biru biasa aja ya. Kalau ini ada merah-merahnya. Layarnya nggak tampil, Pak. Oh, maaf. Bentar, saya ulangi lagi. Ternyata saya tadi berhenti presentasi. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, Pak. Oke, tadi kan saya bagikan link ini ya, link di Telegram ya. Kita lihat. Nah, dia tidak ke studio lagi ya. Kalau teman-teman buka nanti nggak ke studio, tapi dia langsung ke web player-nya gitu ya. Tuh. Nah, lalu kita klik yang ini, karena kita bukanya dengan browser ya, dengan yang view 3D. Kalau di laptop. Oke. Oke. Kalau di player nih normal nih. Yang di AR tadi kayaknya masih kacau. Oke. Oke, normal. Kembali. Oke, sip. Normal 100% yang ini. Nah, project ini Bapak Ibu apabila direkam dan kita upload juga di YouTube ya. Ini mendapatkan 20 poin ya. Apalagi tutorialnya yang saya buat seperti tadi Bapak Ibu rekam, lalu Bapak upload, itu dapat 20 poin ya. Kan gampang buat tutorial seperti ini ya. Sangat gampang. Karena hanya scene aja gitu. Oke, Ibu mungkin
ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut. Kembali ke Iya, Bapak. moderator ya. Baik, terima kasih Pak Purwanto untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan boleh disampaikan langsung di sini. Mungkin sudah ada yang mencoba dan terkendala, boleh disampaikan di sini. Oke, Pak Sofiul Fuad, Pak, ini sudah raise hand. Ya, Silakan monggo, monggo. Bapak. Boleh Ya, Bu. dibuka sebentar Assalamualaikum warahmatullahi kameranya, Pak. wabarakatuh. Sinyalnya Bu agak. Ya, kalau Ya, ya berat sudah, ya apa-apa, Pak. matikan aja, Pak. Nggak apa-apa. Tadi mau saya Kalau berat, coba screenshot ya, Pak. Silakan, Pak. Ada pertanyaan? Ya, ini mau bertanya sedikit Pak Pur. Ya, monggo, Tadi Pak. yang untuk scan barcode itu Hmm. tadi kayaknya aplikasinya yang apa? Assemblernya itu yang enggak 3D ya, yang biasa kayak yang kata Bapak kemarin untuk nyeken misalkan kita gambar di buku, kita scan biar kelihatan 3D kayak gitu. Kok Ya, kayaknya gini, Pak. Nah, Kalau untuk QR tadi ya, itu sebenarnya seperti ini. Itu untuk keperluan kita membagikan kepada siswa. Kita bagikan di kelas ya, iya. ke kelompok gitu. Nanti siswa bawa handphone, tapi di handphone itu syaratnya sudah terinstall Assembler Edu atau Assembler aja, atau Assembler web apps gitu ya. Dan itu kalau barcode itu di-scan, maka akan timbul project kita. Project kita tuh apa aja ya, terserah kita. Misalnya kalau saya ada project yang seperti ini tadi Bapak, kartu Selamat Idul Fitri, dia akan timbul ini, gitu ya. Dan kalau misalnya tentang materi pembelajaran seperti ikan, seperti tengkorak ini, dia akan muncul seperti itu, gitu ya. Jadi dia muncul objeknya itu sesuai dengan project yang kita buat, gitu Bapak ya. Iya Pak. Ya. Berarti yang kita misalkan download di HP, di Play Store, yang penting ada assemblernya ya? Ya, kan kita hanya ada dua Pak ya, hanya ada dua aplikasi ya, yaitu Assembler Edu dan Assembler App gitu ya. Iya. Nah, kalau Assembler Edu itu berarti nanti di situ ada kelas kita Bapak. Ada kelas gitu ya. Nah, tapi kalau Assembler App itu nggak ada gitu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, siap. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Sofiul Fuad. Ya, Selanjutnya sama-sama, ada Bu. pertanyaan Pak dari Ibu Leni Agus Setiawati. Bapak mau tanya, kalau mau share embed, kalau nggak ada blog, boleh di-share di mana Pak? Di Google Site Bu. Di Google Site atau di WordPress bisa. Intinya embed itu adalah berfungsi untuk kita mempublish project kita di sebuah blog atau Google Site gitu nah. Atau bisa juga embed ini kita publish atau kita masukkan ke dalam apabila kita membuat media pembelajaran di platform lain seperti misalnya di chatbot. Kemudian ada lagi iSpring ya. iSpring mungkin pernah dengar ya. PPT ditambah iSpring itu kita bisa embedkan Bapak Ibu. Mungkin saya coba contohkan dulu ya yang saya ikut pelatihan kemarin. Jadi bisa memperkaya konten daripada tugas kita gitu ya. Misalnya yang kemarin mana ya, PPT project ini ya. Misalnya ini yang saya buat. Nah ini. Nah ini ya Bapak Ibu. Terlihat kah? Ya Pak, terlihat Pak. Nah, seperti ini. Ini kan bukan blog ini ya, tapi ini dari PowerPoint PPT kita jadikan HTML. Kemudian kita pergi ke materi. Kita lihat. Nah, yang seperti ini bisa kita embed Bapak Ibu. Atau bukan yang ini ya, yang satu lagi ya, apa sudah saya hapus ya?
Oh, sudah saya hapus Bapak Ibu. Pokoknya bisa di-embed gitu ya. Nanti kalau misalnya ada apa kendala, bagaimana cara mengembedkannya sama seperti tadi. Kalau ada terkendala nanti bisa kita bimbing kok gitu ya. Asal mau bertanya dan jangan malu gitu ya. Kalau kita nggak tahu, bertanya dong, bertanya gitu ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik Bapak Ibu peserta, bila masih ada pertanyaan silakan. Oh ya, ini ada Pak Sofiul Fuad lagi Pak, nanya di chat. Ya, silakan. Pak, nanti minta blog yang ada tutorial cara membuat materi dan yang lainnya ya Pak. Permintaan ini Pak. Oh ya, siap. Ya, ya, oke. Nanti mungkin bisa chat pribadi dengan Pak Purwanto, Pak Sofiul. Siap, Bu. Jadi intinya nanti kalau setelah program ini yang ingin istilahnya apa ya? Bimbingan privat boleh dan kita buka warung sama-sama berapa orang nanti kita buat project dari nol sampai selesai gitu. Boleh, saya siap mendampingi kok. Nah, alhamdulillah. Berarti ada tindak lanjut setelah pelatihan ini ya, Pak ya. Ya, karena gini ya, pokoknya bagaimana kita bisa menyemarakkan assembler ini untuk seluruh Indonesia, khususnya bekerja sama dengan IGI. Intinya kita memfasilitasi guru-guru untuk selalu kreatif. Saya sangat senang kok guru-guru belajar assembler kalau dia nanti bisa menciptakan sebuah inovasi pendidikan di dalam kelas, kan jadi seru gitu ya. Tujuannya Ya, sama-sama benar, untuk Pak. memajukan pendidikan Indonesia gitu. Ya, siap. Baik, Pak. Ini ada yang raise hand. Ibu Lilia Ismarti, silakan Ibu. Baik, ya, terima kasih Bu. Pak Purwanto nanya, kemarin lupa nanya sebenarnya. Jadi ini kita mau masukkan audio itu cuma bisanya lewat YouTube ya Pak ya? Ya. Dan apakah YouTube itu harus YouTube kita sendiri atau boleh kita ambil YouTube sembarangan? Dan apakah kalau maksudnya YouTube orang lain, apakah nggak kena copyright gitu Pak? Oke, gini. Itulah enaknya di assembler ini, Ibu ya. Kita bisa mengakses YouTube itu dari kalangan apapun. Karena apa? Kalau kita mengembedkan, istilahnya kita hanya mengcopy link ya, Bapak Ibu ya. Dan itu kan bukan karya kita. Di situ kan nanti kan pasti akan tertera asal dari kalau kita media itu kan ada referensi ya, referensi. Referensinya tuh kalau kita nggak ubah, penciptanya juga tetap sama, otomatis tidak ada terkena copyright. Tapi saran saya, kalau Bapak Ibu ada karya sendiri, itu lebih baik ya. Kemudian untuk background itu usahakan yang no copyright. Itu kan biasanya banyak ya. Background no copyright, kita ketik di YouTube itu insya Allah nanti akan muncul semua ya. Oke. Jadi nggak masalah Pak ya sebenarnya ya, selagi nggak ada tulisan ini kena copyrightnya nggak masalah berarti ya? Iya Ibu, untuk sementara ini belum ada sih pihak assembler itu disomasi oleh konten kreator YouTube, itu belum ada untuk sampai sejauh ini Bapak Ibu ya. Berarti selama beberapa tahun ini proses berjalan, kemudian sudah go internasional, kemarin dia mengadakan pameran di Inggris, berarti sudah tidak ada masalah gitu ya. Oke, untuk baik. saat ini gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Pur. Ya. Terima kasih Bu Lilia. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Safitri Liani. Untuk aset pro itu tidak bisa bebas digunakan oleh pemula seperti saya ya Pak? Syaratnya Betul, apa Pak Ibu. supaya bisa Untuk jadi pro? Oke, syaratnya itu sangat gampang Ibu ya. Saya jelaskan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah diberi akun gratis oleh pihak assembler itu sudah merupakan anugerah yang sangat bagus. Itu mendapatkan 8 MB untuk storage penyimpanan custom marker. Kemudian mendapatkan custom marker 1 ya, kalau untuk yang gratisan 1 ya. Nah, coba saya share screen dulu. Biar lebih jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke studio. Nah, di sini Bapak Ibu ngelihatnya di sini ya. Tuh. Kalau untuk yang free itu Bapak Ibu bisa mengakses 400 aset di assembler. Kalau 2D-nya full
100% bisa, kecuali yang 3D. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan satu custom marker, kemudian storage penyimpanan untuk mengupload, misalnya Bapak Ibu nanti mau membuat karakter wajah sendiri, ya, karakter seperti Bapak Guru Igi tadi, itu hanya bisa 1 kali upload Bapak Ibu. Nah, kalau yang di saya, itu saya memiliki custom marker atau AR markernya itu sampai 36. Banyak kan? Banyak. Kemudian untuk proses penyimpanan itu sampai 980 MB. Nah, ini saya dapatkannya secara gratis Bapak Ibu. Bagaimana caranya Pak Pur? Mengikuti program S, yaitu Assembler Certified Educator. Bagaimana caranya Pak Pur? Ya kita kumpulin poin. Melihatnya di mana? Melihatnya di website daripada Assembler itu sendiri. Nah, di sini saya lihatkan ya. Nih. Bapak Ibu nanti buka ini ya, buka ini. Ini sudah dalam bahasa Indonesia. Saya pastekan dulu. Chat ya, di kolom chat. Oke. Nah, itu sudah. Nah, ini Bapak Ibu. Ada yang 1 kali, ada yang berulang. Tuh. Ada yang 1 kali, ada yang berulang. Oke. Yang 1 kali ini apa? Setelah Bapak Ibu mendaftar S ya, sudah terdaftar dengan S. Nah, Bapak Ibu ini menyukai halaman Facebook daripada Assembler itu, Ibu screenshot, kemudian upload. Nguploadnya di mana Pak? Di sini. Kirim tugas. Oke. Saya buka dulu semuanya, kemudian saya kopikan. Oke. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah berada di level 18, gitu ya. Sudah di level mentok, ya, mentok istilahnya. Nah, terus Bapak Ibu, untuk mencari poin itu kita di My Progress Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih tahu yang saya kemarin ini. Oh, bukan. Yang IG aja ya. Kita lihat yang IG kemarin mana ya? Oh, ini dia. Nih. Nih. Menjadi salah satu materi di workshop IG gitu ya. Nah, ini kalau saya menjadi narasumber, karena kita kolaborasi, itu poinnya 30. Dan jangan lupa, ininya kita masukkan, ininya juga kita masukkan. Nah, kalau Bapak Ibu, itu cukup, ini saya lagi presentasi ini, itu screenshot. Nanti Bapak Ibu pergi ke My Progress, ya, lalu plus Submit Progress. Nah, di sini beri keterangan. Mengikuti workshop bersama Igi Okus. Ya, hari apa sekarang? Rabu ya? Selasa kah? Selasa, Pak. Selasa, Pak. Nah, tanggal berapa ya? 19 April. 19 April 2022 pukul lah gitu. 13.00 WIB. Linknya itu Bapak Ibu ambil link yang dibagikan oleh panitia. Lalu pilih screenshot daripada kegiatan kita, misalnya ini, nah, gitu, atau ini, ya, open, lalu kita submitkan. Nah, kalau bila sudah submitkan nanti prosesnya, ini saya batalkan, ada status pending di sini Bapak Ibu. Mengapa pending? Berarti dia belum dikoreksi oleh pihak assembler. Nah, terus Bapak Ibu yang sudah berada di level 4 nanti akan mendapat namanya referral code. Referral code di sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita kembali lagi Bapak Ibu. Dan apabila setiap peserta itu mendaftar dengan menggunakan referral code, kita akan mendapatkan 5 poin Bapak Ibu. Jadi sering-sering aja ngadain webinar atau buka warung gitu ya. Nih, ini berarti ada Bapak Sabto Prasetyo sudah bergabung ke Assembler Certified Educator dengan menggunakan referral kode saya. Atau Bapak Ibu ingin mengakses semua fitur-fitur di 3D ini secara instan, berarti Bapak Ibu harus membeli namanya lisensinya atau redeem code-nya. Nah, karena saya sebagai distributor,
resmi dari assembler, Bapak Ibu bisa membelinya dengan saya. Nah, sekarang itu yang baru tersedia yaitu untuk yang bulanan. Per bulannya satu orang itu harganya Rp35.000 satu orang. Kalau Bapak mau tertarik beli dengan saya, itu bisa saya beri harga sekitar 30.000. Khusus untuk IG ini aja ya. Kalau ingin mencoba 1 bulan mengulik-ngulik yang fitur pro gitu ya, sembari kita mengumpulkan poin di assembler gitu. Nah, gitu penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Kalau gitu saya mau tanya boleh Pak? boleh. Selama 1 bulan kita tadi sewa gitu ya Pak ya, Heeh. kan kita bisa eksplor seluruh fiturnya tadi. Mm. Apakah itu nggak bisa disimpan gitu ya Pak ya, supaya nanti bisa bulan selanjutnya kalau misalnya tidak diperpanjang masih bisa digunakan lagi gitu. Ini kalau untuk yang pro ya, yang selama 1 bulan ya, itu project yang kita buat tetap akan tersimpan Bapak Ibu dan masih tetap bisa kita edit. Kita perbarui lagi, tidak akan bakal hilang. Dan semua Gitu. fiturnya itu masih bisa kita gunakan lagi ya Pak ya, yang di project kita itu. Artinya Iya, bisa kita betul. Misalnya kita kita memberi copy ya. ya kita beri interaktivitas itu, tapi pada saat 1 bulan itu sudah habis, mungkin kalau kita ingin membuat project baru itunya nggak bisa kita kan namanya project baru ya, berarti kan dari nol kan. Nggak Ya. bisa kita akses lagi yang fitur-fitur pro-nya tadi, kembali ke basic lagi gitu. Nah, sembari mengumpulkan seperti itu Bapak Ibu, jangan lupa itu makanya kemarin saya sudah bantu Bapak Ibu untuk ke yang di sini. Tolong Bapak Ibu kopikan, kata saya kan, link media sosial baik Facebook, WA, Telegram. Nah, itu linknya. Nanti ini saya sebarkan ke grup, biar teman-teman yang ikut pelatihan ini tinggal klik link ini. Nah, misalnya contohnya ini ya, Pak Rudi Hartono ini. Nah, saya klik sini, lalu saya klik. Nah, saya langsung bisa bergabung ke Facebook-nya Pak Rudi ini. Saya langsung gabung. Nah, kalau anggotanya itu sudah sampai 50, itu Bapak Ibu akan mendapatkan 100 poin. Kalau Bapak Ibu ada 3 sosial media, Facebook, WA, dan Telegram, ini sudah 300 ya kan? Nah, kalau sudah 300, itu Bapak Ibu sudah berada di istilahnya, bentar ya, istilahnya itu Bapak Ibu sudah berada di level berapa gitu. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Ini, oke, level berapakah kalau, bentar. Biasanya di sini sih, kok nggak ada ya? Oh, lihat di sini aja deh. Lihat di mana ya? Progress. Oh, kirim tugas ini aja. Bentar Bapak Ibu, kok saya jadi ngeblank ya. Kita buka WA dulu, ini keluar dulu, ini keluar. Nah, intinya Bapak Ibu, dibuat grup itu untuk Bapak Ibu. Kemarin kan kita ada 100 berapa gitu ya. Kalau itu join semua, itu kita akan ya bisa mengumpulkan poin dengan cepat. Oke, kita lihat di sini. Kok saya ngeblank ya? Kita klik aja lah, asam.
Bentar Bapak Ibu. Biasanya saya buat link itu di sini. Ini saya bersihkan dulu. Kok nggak ada ya? Biasanya kalau link-link penting itu saya selalu bintangi gitu, kok nggak ada di sini. Oke, kita lanjut nanti Bu. Saya cari dulu linknya ya. Kok lupa sih? Iya, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan boleh disampaikan, dan di kolom chat sudah kami sertakan juga presensi untuk hari ketiga. Silakan mulai boleh diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Sekedar mengingatkan Pak Purwanto, jadi tugas hari ketiga ini Iya. apa ya Pak ya tadi Pak? Membuat proyek sederhana aja, edu game yang seperti saya tadi. Kan bisa ya, kayaknya nggak susah ya. Dan ini ada rekaman YouTube-nya kan Bu? Yang hari kedua sudah di-share Pak. Untuk hari ini Ya, nanti yang insya ini Allah ya, akan yang di-share hari ini. juga. Oh. Ya, siap. Nanti kalau yang kurang paham bisa lihat rekamannya lagi gitu maksud saya. Iya Pak, siap Pak. Oke, siap. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, jadi kita memiliki 3 tugas. Tugas di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan semua tugas ini nanti akan dikoreksi oleh Bapak Ibu pemateri. Untuk tugas hari ketiga ini akan ditunggu sampai besok sampai jam 6 sore. Atau nanti mungkin berdasarkan kebijakan dari para pemateri ya, mungkin mengingat mungkin masih banyak Bapak Ibu yang ingin bertanya di Telegram. Kemudian besok jam 20.00 atau jam 8 malam, kami akan share link untuk pretest. Sebelum nanti hari Kamis kita akan pengumuman dan sekaligus penutupan dari kegiatan ini. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu Oke, Bu, sekalian, siap. bila masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau mungkin Ibu Raden Ayu Amina atau Ibu Raden Ayu Komaria, ada yang ingin ditambahkan, Bu? Kayaknya tentang tugas yang kemarin. Tugas yang Iya, kemarin Bu. masih banyak yang belum kumpul untuk tugas 1. Mohon diingatkan itu Ibu Elia. Iya, Bu, siap, Bu. Ya. Untuk tugas kedua nggak apa-apa karena kami juga mulai menilai ya walaupun satu-satu karena harus buka tugasnya itu harus dibuka dulu kan. Itu perlu sinyal yang kuat. Harap sabar ya Bapak Ibu untuk Ya, penilaian. Bu. Ya. Ya. Nah, makasih banyak ya. Oke, saya nyambung sedikit Ibu untuk yang tadi yang saya lupa tadi untuk level ya. Sekarang kan posisi Ibu ada di unrank ya, Bapak Ibu yang baru daftar ya. Nah, besok itu Bapak Ibu akan menuju ke penemu ya. Penemu ini bahasa Inggrisnya apa ini ya? Inventor. Nah, itu apabila Bapak Ibu telah mengumpulkan poin 100, satu grup aja Bapak Ibu buat, kemudian anggotanya itu 50 orang, itu Bapak Ibu sudah ada di level 1. Nah, apa yang didapat? Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat di level 1. Kemudian lencana, ya, kemudian bingkai profil, kemudian bisa masuk ke grup WhatsApp resmi dari assembler, bertemu dengan para master gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang level 2 coba. Level 2 ini butuh berapa? 250 poin. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah membuat 3 grup, WA, Telegram, dan Facebook,
itu semuanya 50 anggotanya, itu sudah 300 kan, sudah melebihi berarti ya. Nah, kemudian apa yang didapat? Ini, Bapak Ibu kalau sudah bisa membuat itu akan mendapatkan akun gratis individual selama 3 bulan. 3 bulan itu kalau tadi ada kita jual kode voucher itu 35.000, kalau dikalikan 3 mungkin kan sudah 105.000 ya. Bapak Ibu sudah dapat percuma 105.000. Hanya dengan membuat grup media sosial gitu ya. Itu kan banyak tuh rekan-rekan IG yang seperti di pelatihan ini. Masuk aja, kita saling kerjasama gitu ya. Saling kerjasama biar teman-teman bisa mencicipi ya akun gratis Rasa Pro. Nah, selama 3 bulan. Besok kita kumpulkan lagi poin sampai level 3. Level 3 ini 400 poin. Tadi 300 poin kan? Nah, 300 poin tadi kan tinggal nambahin 100 tuh. 100-nya dari mana? Nah, kita ngikuti webinar, kemudian kita membuat tutorial, kemudian kita menyukai laman Facebook tadi Bapak Ibu ya. Dan kita menonton tutorial-tutorial di YouTube, boleh itu Bu. Itu dipoinkan juga, dapat poin. Jadi cukup banyak gitu ya. Nah, nanti kalau kita pergi ke ini, level selanjutnya, yaitu penjelajah ini atau explorer. Nah, ini poinnya dibutuhkan 600. Nah, santai aja Bapak Ibu, nggak usah ngoyo ya. Nah, nanti kita akan juga dapat lagi tambahan lagi kalau nggak salah di level berapa ya? Nah, ini di level 5 Bapak Ibu akan mendapat tambahan lagi Bapak Ibu 3 bulan lagi. Enak kan? Nah, enak. Sangat gampang Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu nanti sudah sampai ke level 18 Trailblazer, Bapak Ibu kita lihat ya manfaatnya ya. Nih, apa sih manfaatnya? Ini Bapak Ibu. Mana ya? Kalau nggak salah kita akan mendapatkan 18 ya. Ini. Ini Bapak Ibu. Bisa dibaca ya. Kita bisa mendapatkan akun itu seumur hidup Bapak Ibu. Nah, itu yang saya kejar kemarin. Saya ngadakan webinar, saya ngadakan warung-warung, melatih guru itu, kemudian saya membuat video tutorial. Nah, saya tujuannya untuk mendapatkan level seumur hidup di assembler dan individual plan. Sampai-sampai ini aset saya ini sudah banyak nih, markernya ada sudah 36. Tuh, ya kan? Banyak. Yang saya gunakan sekarang itu baru 4. 1, 2, 3, 4. Dan ini kalau di-scan nanti akan muncul semua pembelajaran yang saya buat. Gitu. Nah, itulah kita sesuai dengan motonya IG ya. Apa? Bunda Komaria? Sharing and growing together. Sharing and growing together. Oh, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing dan tumbuh Growing bersama. together. Kalau kita tumbuh bersama, nanti kita akan dapatkan apa namanya akun seumur hidup. Makanya tolong diisi link ini tadi Bapak Ibu. Ini baru 11 orang yang ngisi. Kemudian Pak Yuda adakah di sini? Ini jangan dibuat nama Bapak Yuda dan jangan dibuat nomor, tapi link seperti ini teman-teman. Jadi sekali klik dia menuju ke sosial medianya, langsung kita bergabung seperti saya tadi ya. Langsung bergabung ke Rudi Hartono. Nanti ini kita bagikan tinggal klik udah sampai 50 kita progres, sudah dapat 300 tuh. 300 poin kita sudah dapat apa? Individual plan selama 3 bulan. 3 bulan, iya. Enak kan? Nah, ya itu tip dan trik dari saya. Ini nggak semua orang tahu loh, Bu. Cuman di IG Okus ini saya cerita. Oke, monggo dilanjut, Bu. Bapak sampai ke level 18 butuh waktu berapa lama, Pak? 1 bulan. 1 bulan, 1 Pak? bulan, Bu. 1 bulan. Ya itu tapi harus getol, harus rajin. Jadi poin walaupun 5 tetap saya kejar. Saya posting di Facebook berapa
kanal Facebook tuh saya bagi-bagiin, nanti saya apa istilahnya tuh screenshot kemudian di kolase ya. Kemudian saya lapori dapat itu. Artinya rajin-rajin untuk laporan di ACE ya Pak ya. Iya, betul. Nah, apalagi ini ya, saya sarankan seperti pengurus-pengurus IG ini kayaknya cepet banget kalau untuk menuju ke sana ya. Apalagi seperti kita menghimpun massa masuk ke ini apa? Siapa nih yang punya grup Assembler Edu IG Okus nih? Siapa adminnya? Itu nanti kalau dilaporin udah dapat berapa nih? 100 gitu ya, Pak, ya? poin. Nah, siapa Saya nih yang adminnya? admin, Pak. 100 poin. Oke, selamat. Nah, Udah dapat dapat, 100 poin, Bu. berarti sudah berada di Sudah level masuk level 1. 1. Iya, Selamat, Bu. selamat itu untuk yang punya. Cuma-cuma itu, Bu. Nanti Bu, besok kalau ngadain webinar lagi, Bu. Ibu, siapa namanya tadi? Elia Pak. Bu Elia ya. Ibu saya ya. Bu Ya Elia itu Pak. nanti besok jangan buat grup baru ya Bu ya. Kalau masih tentang Assembler jangan buat grup baru Ibu ya. Oh iya Pak. Tetap Kenapa Pak? menggunakan grup ini. Ya nanti kalau semakin bertambah dia sampai 400 itu kan kelipatan 100-nya kan 50 poin Bu. Oh, kelipatan dari Kelipatan anggotanya 100-nya. ya Pak ya. Iya, jadi dilihat dari ini Bu, dari jumlah member ini kan 111 nih member ya kan. Nanti kalau sampai 500 atau sampai 1000 yang gabung di sini, pokoknya kelipatan dari 100 ya kalikan aja 50 poin. Udah cepet Ibu, nanti langsung level 18. Ngegas Bu Elia itu namanya. Kami dulu juga dibantu oleh Master Pur loh. Iya, jadi Sampai mohon maaf sekarang untuk udah level 9. untuk ketua IG Pak Randy ya. Pak Randy harus buat grup sendiri ya Pak Randy. Ketua panitianya Pak Oke, Randy lanjut, ya Bu. Pak. Oke, Pak, siap berbagi. saya tadi terlupa ada tunggu yang bersama. belum kita lakukan. Kita belum foto bersama Pak. Oke, silakan Bu. Kita buka Boleh kamera Bapak ya. stop share-nya dulu Bu. Siap. Oke. Bapak Ibu semua boleh dibuka sebentar kameranya. Karena ini hari terakhir kita Tangannya ya, Zoom. jangan lupa ya. Simbol Abang A. assemblernya jangan lupa teman-teman. Ini Pak Saiful Fuad nih, pokoknya nanti jadi trainer ya. Siap-siap ya. Ini yang rajin Nggak nanya dari bisa, hari Pak. pertama. Ya, nanti kan dibimbing, nggak ditinggalin. Tenang aja, kalau sama IG ini beres lah pokoknya. Baik, Oke, Bapak senyum. Ibu, Ini bukan 1, Bapak 2, Saiful Fuad aja 3. semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Pak, masih ada yang mau ditambahkan atau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup Tidak acara ada. pada Kalau hari untuk ini. saya ya Bapak Ibu, kalau dari saya cukup kerjakan aja tugasnya sesuai tutorial saya tadi, tidak kaku, boleh bebas, hewannya mau dimasukin apa aja boleh, terserah ya. Kemudian satu lagi nanti tolong diisi yang Excel tadi ya. Ini kan sudah ada 40 ini. Taruhlah dikurangi sama panitianya 10 tinggal 30 gitu ya. Tinggal mencari 20 orang lagi kan gampang ya. Apalagi yang ibu-ibu guru SMP itu kan banyak muridnya yang sudah menggunakan handphone ya. Monggo dimanfaatkan. Oke. Mas Pur, saya dimasukin dong ke dalam grupnya itu yang tadi di apa di. Linknya saya kopikan Bu ya di sini ya. Saya kemarin udah tuh saya kasih. sudah saya share di Telegram kok Bu linknya. Oh ya boleh. Telegram. Nanti saya share tak isi lagi. juga ya. Kalau belum dapat saya share lagi. Iya, Oke, terima siap. kasih Mas Pur. Siap. Izin tanya Bu El ya. Ini ya, Iya, saya Bu. copy lagi di chat ini juga ya kalau Bapak Ibu. Nah belum itu Bu dapat ya. Etika ada yang mau tanya Bu itu Etika, Mas Pur. ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu. Izin tanya Mas Pur. Siap. Kalau tadi katanya kan ini kolase fotonya berapa untuk lapor? 3 cukup Bu. Jadi Oh. 3 Facebook ya, 3 Facebook boleh nggak harus Facebook, Instagram, apalagi ya, cuman itu ya.
Jadi misal kita ada grup, terus yang kita screenshot 3 kolase ya, mesti kolase gitu. Ya, misalnya gini Bu, Ibu bergabung di grup penggerak. Itu satu. Posting di sana. Kemudian Ibu bergabung lagi di grup apa misalnya MGMP apa gitu. Ya, di Facebook atau itu nanti kemudian Ibu share juga di grup Facebook Assembler yang Ibu buat sendiri. Ya. Kemarin. Ya, Nah, itu kan sudah 3. Nah, itu nanti di kolase, kemudian disertakan link dari setiap grupnya. Ditaruh di bawah yang di bagian apa tadi deskripsi tadi kan ada kan Bu? Posting kegiatan ini di sini, jangan lupa setiap grupnya itu dikasih link-linknya sampai 3 gitu. Ya, dapat poin. Oke, terima kasih Mas. Iya. Terima kasih Bu Etika. Baik Bapak Ibu. Ya baiklah Bapak Ibu semua, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk paparan materi pada hari ini. Saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan untuk besok malam, jam 8 malam, kita akan share soal untuk pretest. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya Bapak Ibu ingat tadi Rekan-rekan Pak guru hebat, Purwanto jangan sudah takut menawarkan mencoba ya. diri. Boleh silakan Coba bertanya baik di WA atau di Telegram. Yakinlah pasti bisa. Kami Iya, Bu dari Komaria. siap membantu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu pemateri. Ya, sama-sama Ibu. Salam kenal untuk Ibu Sama-sama Bu Hartati. Elia. Ini Hartati. Semangat ya Ibu. Makasih Menuju semuanya. level 18. Amin. Ibu Noni juga, Bu Noni Apriani. Menuju Mas Pur. Iya. Ngegas. Pokoknya nanti akan dibimbing dengan 2 Raden. Nah, itu enaknya ya. Sip lah. Noni, semangat kerjain tugas, Bu. Mas. Oke, saya izin live ya kalau sudah selesai ya. Mau ke aktivitas selanjutnya. Makasih ya, Pak. Ya, sukses untuk IG Okus ya. Sehat semua. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga izin live. Kami izin dulu ya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.